Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jessica Prinseptiri, NIM 2119032. Di sini saya akan mempresentasikan materi terkait jenis jaringan komputer berdasarkan cakupan area geografis, yaitu LAN, MAN, dan WAN. Dan materi jenis-jenis topologi jaringan secara fisik maupun logik. Yang pertama yaitu LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi dan memiliki jangkauan sekitar 1 km hingga 10 km. LAN sendiri lebih banyak digunakan di sebuah ruangan atau sebuah perusahaan. Jaringan LAN ini bersifat privat atau hanya diperuntukkan bagi pengguna di dalam internal organisasi, perusahaan, atau ruangan bersangkutan saja. Yang kedua yaitu MAN atau Metropolitan Area Network. MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area yang luas, lebih besar dibandingkan dengan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 hingga 50 km. Jika kita melihat berdasarkan wilayah, maka luas wilayah MAN bisa mencakupi sebuah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. Di Indonesia sendiri sudah banyak yang menerapkan MAN atau yang biasa kita kenal dengan istilah Smart City seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Denpasar. Yang ketiga yaitu WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua, sehingga dapat dikatakan bahwa WAN merupakan gabungan dari sejumlah jaringan komputer yang berada di dalam suatu kawasan seluas sebuah negara atau benua. Misalnya, WAN yang ada di negara Indonesia bisa terhubung dengan WAN di negara Eropa. Materi yang kedua yaitu jenis-jenis topologi jaringan baik secara fisik maupun secara logik. Topologi menggambarkan struktur atau arsitektur dari suatu jaringan, bagaimana sebuah jaringan didesain. Topologi terbagi atas dua bagian, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik yaitu menjelaskan bagaimana cara menghubungkan komputer atau laptop dengan media penghubung kabel dan nirkabel menuju workstation atau komputer. Berikut beberapa topologi fisik secara umum yang diimplementasikan. Yang pertama yaitu topologi bus atau linear. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel koaksial menjamur. Yang kedua yaitu topologi ring atau cincin. Topologi ring adalah topologi informasi dan data secara trafik disalurkan sedemikian rupa. Yang ketiga adalah topologi star atau bintang. Topologi star merupakan topologi yang banyak digunakan di berbagai tempat karena kemudahan untuk menambah, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Yang keempat yaitu topologi tree atau pohon. Topologi tree merupakan topologi jaringan di mana topologi ini merupakan gabungan atau kombinasi dari ketiga topologi yang ada, yaitu topologi star, topologi ring, dan topologi bus. Yang kelima yaitu topologi mesh. Topologi jala atau topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi secara langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Yang keenam yaitu topologi hibrid. Kombinasi dari
dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat topologi hibrid. Ketika topologi dasar yang berbeda yang terhubung ke satu sama lain, mereka tidak menampilkan karakteristik dari setiap topologi tertentu. Yang berikut adalah jenis-jenis topologi logik. Topologi logik menjelaskan bagaimana cara kerja atau alur suatu paket data bisa sampai pada end device melalui media penghubung kabel atau nirkabel. Nah, berikut ini beberapa topologi logik, antara lain yaitu yang pertama yaitu Ethernet. Ethernet sekarang ini paling banyak digunakan oleh seluruh umat manusia. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CD, Carrier Sensor Multiple Access Collision Detection. Sistem ini memperhatikan setiap komputer ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan data ke dalamnya. Ethernet mempunyai keuntungan dan kerugian. Ya. Keuntungan dari Ethernet yaitu kecepatan mengirim data mencapai 100 Mbps sampai 1 Gbps. Keuntungan yang kedua itu cukup sederhana dan mudah dalam menggunakannya. Kerugian dari Ethernet yaitu sering terjadi tabrakan data pada saat menggunakannya. Jika pemakaiannya ramai, maka kecepatannya pun lambat. Yang kedua yaitu token ring. Token ring dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Hubungan komputer pada token berbentuk seperti cincin. Sebuah sinyal token bergerak berputar seperti lingkaran pada sebuah jaringan dari satu komputer menuju ke komputer yang lain. Keuntungan dari token ring yaitu menggunakan token passing untuk menghindari tabrakan data. Yang kedua, kecepatannya mencapai 16 Mbps. Yang ketiga, menggunakan kabel fiber optik. Kerugian token ring yaitu jika terdapat gangguan di suatu node, maka seluruh jaringan akan terganggu dan juga biayanya mahal. Yang ketiga yaitu Local Talk, merupakan jaringan yang dikembangkan pertama kali oleh Apple Computer Inc. untuk komputer Macintosh. Metode yang digunakan oleh jaringan Local Talk disebut CSMA atau CA. Keuntungan dari Local Talk yaitu kecepatan hanya 230 kbps. Keuntungan yang kedua, menggunakan kabel TP khusus. Kerugian dari Local Talk yaitu lambat dalam mengakses dan sering terjadi tabrakan data. Yang keempat yaitu FDDI atau Fiber Distributed Data Interface, merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan, bahkan pada jarak yang jauh. Metode yang digunakan oleh FDDI adalah model token ring. Kecepatan FDDI dengan menggunakan fiber optik kabel mencapai 100 Mbps. FDDI dapat menghubung sampai 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Keuntungan dari FDDI yaitu menggunakan dua topologi ring dalam proses transmisi. Menggunakan kabel fiber optik, memiliki kecepatan 100 Mbps dan dapat menghubungkan 500 terminal dengan jarak maksimum 2 km. Kerugian FDDI yaitu biaya cukup mahal dan boros dalam menggunakan kabel. Yang kelima yaitu ATM atau Asynchronous Transfer Mode, yaitu sebuah jaringan yang mentransmisikan pada kecepatan 155 Mbps atau lebih. ATM mentransmisikan data ke dalam suatu paket, sedangkan yang lain mentransfer pada besar kecilnya paket. Keuntungan dari ATM yaitu kecepatannya sampai 155 Mbps atau lebih.
dapat didukung variasi media, menggunakan kabel fiber optik, dan dapat dipakai oleh Internet Service Providers atau ISP. Kerugian dari ATM yaitu boros dalam menggunakan kabel dan biayanya mahal. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.